Kalian mungkin udah dengar soal Donald Trump yang dulu pengen banget beli Greenland. Nah, ternyata ini tuh bukan cuma ide iseng sesaat loh. Keinginan Amerika buat nguasain pulau terbesar di dunia ini udah jadi obsesi lama yang sekarang makin menjadi-jadi. Yuk kita bedah bareng-bareng ada apa sebenarnya. Oke, biar kita paham seberapa serius masalah ini, kita mulai dengan ancaman yang belak-belakan banget. Pernyataan dari mantan Presiden AS ini nunjukin kalau pertaruhannya tinggi banget. Ini bukan lagi soal jual beli properti biasa, tapi udah nyerempet ke pengarahan militer. Ancaman kayak gitu kan langsung bikin kita mikir, tunggu dulu, kenapa sih? Apa yang begitu istimewa dari Greenland sampai Amerika Serikat rela mempertaruhkan segalanya? Nah disinilah misteri geopolitiknya dimulai. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita harus lihat kejadian-kejadian terbaru yang bikin isu ini jadi panas lagi. Ini bukan lagi cuma sekedar omongan, tapi udah jadi aksi nyata yang bikin tensi makin tinggi. Jadi gini, baru-baru ini di akhir Maret 2025, dunia dikejutkan sama kunjungan delegasi resmi AS ke pangkalan militer mereka di Greenland. Masalahnya apa? Kunjungan ini tuh tanpa undangan sama sekali. Greenland, Denmark, bahkan Uni Eropa ngelihat ini sebagai tindakan provokasi yang jelas-jelas nggak bisa diterima. Oke, sebelum kita lanjut lebih dalam, kita mundur sedikit dulu ya, biar paham. Greenland ini sebenarnya tempat kayak apa sih? Kita kenalan dulu sama fakta-fakta dasarnya. Pertama, soal ukuran. Jangan salah ya, Greenland ini adalah pulau terbesar di dunia ya, bukan benua. Luasnya itu lebih dari 2 juta kilometer persegi. Gede banget. Tapi, meskipun ukurannya raksasa, sekitar 80% wilayahnya itu ketutup lapisan es abadi. Makanya sering banget disebut daratan es raksasa. Nah, ini yang menarik. Pulaunya segede itu, tapi penduduknya cuma sekitar 56.000 jiwa. Coba bayangin, ini ngebuat Greenland jadi salah satu wilayah paling jarang penduduknya di seluruh dunia. Nah, ini nih, bagian yang paling krusial. Secara politik, Greenland itu wilayah semi-otonom di bawah kerajaan Denmark. Artinya, mereka punya pemerintahan sendiri buat ngurus urusan dalam negeri. Tapi, soal kebijakan luar negeri dan pertahanan, itu masih dipegang sama Denmark. Status unik inilah yang jadi kunci dari semua konflik ini. Sekarang kita masuk ke alasan utamanya. Kenapa Amerika ngebet banget sama Greenland? Jawabannya ada di masa depan. Perubahan iklim pelan-pelan ngebuka potensi luar biasa yang tersembunyi di sana. Gini, karena pemanasan global, es di kutub utara itu kan mencair. Ini ngebuka koridor pelayaran baru yang revolusioner. Rute ini bisa motong waktu pengiriman global sampai 40% dibanding lewat terusan Suez. Bayangin aja dampaknya buat perdagangan dunia. Ini game changer banget. Dan bukan cuma soal jalur pelayaran. Waktu esnya mencair, akses ke harta karun yang selama ini terkubur jadi terbuka. Kita ngomongin soal cadangan minyak, gas alam, dan mineral langka yang vital banget buat teknologi masa depan. Greenland ini literally duduk di atas tambang emas. Dan mungkin kalian mikir, ini semua baru dimulai gara-gara Trump kan? Salah besar, ternyata minat Amerika ini udah jadi obsesi yang berlangsung lebih dari 100 tahun. Sejarahnya tuh jelas banget palanya. Dimulai tahun 1867, pas AS baru beli Alaska, mereka langsung coba nawar Greenland, tapi gagal. Terus tahun 1946, setelah Perang Dunia Kedua, mereka nawarin $100 juta dalam bentuk emas. Ditolak lagi. Akhirnya tahun 1951 dapat kesepakatan, tapi cuma buat bangun pangkalan militer. Dan ya tentu saja, tawaran Trump di 2019 yang juga langsung ditolak mentah-mentah. Oke, kita balik lagi ke masa kini. Gimana semua faktor sejarah dan potensi masa depan ini akhirnya nyiptain situasi tegang yang kita lihat sekarang? Alasan resmi yang dipakai Amerika Serikat adalah keamanan nasional. Argumen mereka, kalau AS nggak ngontrol Greenland, nanti Rusia bisa pakai pulau itu buat landasan rudal yang ngarah ke Amerika. Ini, kata mereka, bisa mengancam perdamaian dunia. Tapi, di tengah semua manuver negara-negara besar ini, gimana dengan suara orang Greenland sendiri? Nah, data ini ngomong dengan sangat jelas. Survei di Februari 2025 nunjukin 85% warga Greenland menolak mentah-mentah buat gabung sama AS. Keinginan mereka udah nggak bisa lebih jelas lagi kan? Ambisi Amerika ini kayak nabrak tembok penolakan yang kokoh banget. Pemerintah Greenland bilang ini provokasi. Denmark udah berkali-kali ngegasin Greenland tidak untuk dijual. Uni Eropa juga pasang badan buat Denmark. Dan Rusia, mereka bersumpah bakal ngejaga kepentingannya di Arktik. Amerika kelihatannya benar-benar sendirian dalam hal ini. Jadi, ini semua membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling krusial. Greenland sekarang jadi simbol masa depan kutub utara. Seiring es yang terus mencair, yang ngebuka kekayaan dan rute-rute baru, akankah negara-negara di dunia ini nemuin cara buat kerjasama?
Atau kita justru lagi nonton babak awal dari konflik global baru buat ngerebutin puncak dunia? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.